Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bimo Adi Bawono, mewakili tim Balmond Jogja akan mempresentasikan Project Data Challenge untuk perlombaan InvestFest tahun 2020 yang berjudul Balmond Jogja Activity Dashboard. Sumber data dari dashboard ini berasal dari data yang kita download dari website Roll, kemudian kita masukkan ke dalam Google Sheet dan kita relink ke sistem Google Data Studio. Nah, di sini ada 6 dashboard ya yang kita buat. Yang pertama mengenai gangguan frekuensi, kedua Oxmon, ketiga penertiban, 4 UNAR, 5 sosialisasi dan PHP frekuensi, dan yang keenam pengukuran. Baik, yang pertama mengenai dashboard penanganan gangguan. Di sini kita bisa melihat jumlah penanganan gangguan selama 2020 adalah 39, kemudian tahun 2019 adalah 34, jumlah totalnya 73. Rata-rata lama waktu penyelesaian gangguan adalah selama 6,59 hari, kemudian tingkat penyelesaian gangguannya kita bisa lihat 98,6%. Apabila kita ingin memfilter hanya tahun 2018, kita tinggal melakukan klik pada bar chart 2019. Di sini semuanya data akan disesuaikan. Di tahun 2019 ini tidak ada gangguan yang tidak bisa diselesaikan. Kemudian di sini dari tahun 2019 kita melihat bahwa gangguan paling banyak terjadi di Kota Jogja, kemudian diikuti Bantul dan Sleman dan kabupaten lainnya. Untuk dinas yang paling banyak gangguannya adalah dinas bergerak darat, diikuti dinas siaran dan dinas lainnya. Di sini ada peta sebaran penanganan gangguan frekuensi radio yang sudah dilakukan. Kita bisa melihat lokasi-lokasi di mana gangguan itu terjadi, dan jika kita ingin melihat lebih detail tinggal kita klik salah satu poin tersebut, kemudian akan tertampil di sini ya. Kemudian kita bisa melihat detailnya seperti ini. Nah, kalau ingin mengembalikan kita tinggal klik di sini, tinggal kita reset action. Baik, di sini adalah detail lokasi gangguan dan penanganan gangguannya. Di sini adalah bubble map, itu untuk summary. Jika kita ingin mengetahui mana daerah yang paling banyak terjadi gangguannya, di sini paling banyak kalau diakumulasi dari 2019 dan 2020, Kabupaten Sleman, Bantul adalah kabupaten yang mempunyai jumlah penanganan gangguan frekuensi radio yang lebih tinggi. Baik, untuk berikutnya ini kita bisa melihat dari bulan ke bulan, dari Januari 2019 hingga Oktober 2020, kita bisa melihat bahwa dinas yang konsisten terjadi gangguan adalah dinas bergerak darat ya, untuk di Yogyakarta, kemudian disusul siaran dan amatir. Baik, untuk berikutnya yaitu dashboard observasi dan monitoring frekuensi radio tahun 2019-2020. Di sini kita bisa melihat jumlah total termonitor yaitu 7.323 dibandingkan dengan jumlah seluruh ISN-nya adalah 18.520. Di sini kita bisa melihat porsi teridentifikasi itu sebesar 93,6%, artinya ini sudah melebihi PK yaitu di atas 90%. Kemudian di sini tingkat legalitas kita bisa mengetahui melalui pie chart ya. Di sini legal mencapai 84,8% dan ilegal di sini kita bisa melihat ilegal sekitar 3,5%. Nah, kita kembalikan filternya. Kemudian dari sisi bar chart ini kita bisa melihat bahwa jumlah monitoring yang menemukan alih penggunaan ilegal paling banyak di Kabupaten Bantul, Sleman, kemudian Kota Yogyakarta, dan disusul kabupaten lainnya. Di sini kita bisa melihat detail lokasi Oxmon ya dan temuannya. Kemudian di sini kita bisa melihat perangkat mana saja yang sering digunakan untuk melakukan monitoring. Paling banyak perangkat yang digunakan adalah mobile SMFR yaitu tipe bergerak, kemudian receiver ya dengan tipe jinjing, dan disusul oleh monitoring tetap. Di sini ilegal top 5 dinas yang ilegal ya. Yang pertama monitoring itu ditemukan alih ilegal tertinggi di dinas tetap, siaran, dan bergerak darat. Kemudian sebanding ya dengan pita frekuensi. Nah, dinas tetap ini adalah hasil monitor di alokasi BMKG ya, di
ISP. Di sini paling banyak ditemukan ahli ya. Ada cuaca, broadband, kemudian disusul AM dan sebagainya. Di sini adalah bubble map untuk mengetahui pemetaan masing-masing kabupaten itu besaran monitor ilegal itu di mana. Tadi sudah disebutkan bahwa di Bantul ya. Kemudian di sini adalah detail obsmon yang sudah dilakukan. Kemudian di sini dari bulan ke bulan kita bisa melihat pantauan termonitor itu yang ilegal berada di bulan apa. Di Februari, Oktober, dan Juli, Agustus paling banyak. Sedangkan untuk masih monitor yang tidak sesuai ISR kita dapat pantau paling banyak di bulan Maret dan bulan November 2019. Baik, berikutnya dashboard mengenai kegiatan penertiban penggunaan frekuensi radio tahun 2019 tahun 2020 sinkron dengan kegiatan monitoring yang ditemukan ahli sekitar 263 penggunaan ilegal. Kita melakukan kegiatan penertiban terhadap 294 pengguna frekuensi yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 159 tindakan penertiban, sedangkan tahun 2020 sebanyak 135 tindakan penertiban. Di sini paling banyak yang ditemukan ini adalah pelanggaran ilegal ya, yang dilakukan, kemudian sebesar 260 dan tidak sesuai ISR 27. Di sini jumlah pelanggaran atau berbanding kabupaten yang terbanyak adalah Kota Yogyakarta yang pertama, kemudian Sleman, Bantul, kemudian Kabupaten Gunung Kidul, dan dilanjutkan kabupaten lainnya. Kegiatan penertiban ini paling banyak dilakukan di lokasi tetap ya. Di sini ada penggunaan ISP terhadap alokasi BMKG di 5,6 giga, kemudian dilanjutkan Dinas Bergerak Darat dan Dinas Siaran. Di sini kita bisa melihat pemetaan kegiatan penertiban yang sudah dilakukan. Di sini paling banyak dilakukan di Kota Yogyakarta ya, sebanyak 83. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh PPNS paling banyak itu berupa pemberian berita acara penghentian pancaran. Kemudian disusul dengan lainnya ada kegiatan pembinaan dan kemudian kegiatan pemberian peringatan. Kemudian ada yang disegel ada 11 dan disita 8 dan peringatan kedua 3. Di sini adalah tabel mengenai detail informasi mengenai kegiatan penertiban yang sudah dilakukan, dan di sini mengenai summary dari bulan ke bulan dari Februari 2019 hingga Oktober 2020. Yang paling banyak ditertibkan di sini konstan adalah dinas tetap, kemudian disusul dinas bergerak dan dinas siaran. Baik, untuk dashboard berikutnya di sini mengenai penyelenggaraan UNAR. Penyelenggaraan UNAR itu dibagi menjadi tipe non reguler dan reguler. Reguler itu diselenggarakan di kantor Kalasan ya. Kemudian jumlahnya total itu 796 peserta dibagi menjadi 5 tipe kegiatan yang ada di kantor veteran, stasiun monitoring Kalasan, Kabupaten Bantul, Kabupaten Klaten, dan Setia YKPN Yogyakarta. Untuk tingkat kelulusan kita bisa melihat di panel ini. Yang paling tinggi tingkat kelulusannya adalah tingkat penggalang, kemudian disusul siaga, dan yang paling susah adalah tingkat penegak, yaitu cuman 76,9%. Di sini adalah pemetaan penyelenggaraan UNAR versus jumlah peserta yang ikut. Di sini detail dari kelulusan dan tidak lulus masing-masing penyelenggaraan UNAR. Nah, di panel ini kita bisa melihat dari bulan ke bulan jumlah total peserta, jumlah peserta lulus, dan jumlah peserta tidak lulus bisa terlihat pada gambaran ini. Paling banyak diselenggarakan di tanggal 10 November 2019. Berikutnya dashboard penyelenggaraan sosialisasi. Ini kita bisa filter ya, tanggal berapa saja penyelenggaraan sosialisasi itu, kemudian jumlah undangannya total berapa, jumlah hadir berapa.
Jika kita filter salah satu di sini only, okay, kita melihat di tanggal 30 April itu kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 92 orang dan undangannya 98 orang. Kemudian kalau ingin melihat undangannya kita tinggal klik di sini ya. Kemudian temanya lebih jelas kita bisa klik seperti ini. Kita juga bisa melihat lokasinya diselenggarakan di kantor Kecamatan Temon. Nah, kemudian kalau mau semuanya ditampilkan, kita klik cek semua. Di sini kita bisa melihat kabupaten mana yang sudah diselenggarakan sosialisasi. Baik, berikutnya mengenai BHP frekuensi, kita memberikan summary terhadap pendapatan ya atau besaran pertambahan BHP frekuensi yang terjadi pada tahun 2019 pada Januari sampai bulan Oktober tahun 2020. Jumlah total pemohon itu ada 19. Ya, ini kita bisa melihat di bar chart dan line chart ini perbandingan jumlah pemohon, dan yang biru-biru ini adalah jumlah BHP yang dibayarkannya. Nah, di sini kita lihat total BHP yang dibayarkan selama kurun periode Januari 2019 sampai Oktober 2020 adalah 42.490.490.334 rupiah. Oke, berikutnya dashboard yang terakhir mengenai pengukuran. Mengenai pengukuran kita bisa melihat dari tahun 2019 dan 2020 jumlah pengukuran itu kita lakukan 180 pengukuran. Hal ini sudah melebihi dari jumlah ISR lembaga penyiaran radio atau radio tahun 2020 ya. Ini yang di atas itu radio, yang bawah nanti televisi. Kita bisa perbandingkan di Jogja dan di Jawa Tengah, ini yang menjadi wilayah tambah layan kami ada 50. Kemudian di sini persebaran jumlah kegiatan pengukuran dibanding dengan kabupaten yang ada. Di sini untuk di Jogja paling banyak di kota Jogja ke Sleman, kemudian dilanjutkan Bantul dan kota Jogja. Jawa Tengah paling banyak di Purworejo, Jawa Tengah di Kebumen, terus kemudian Surakarta. Di sini adalah bubble map lokasi penyelenggaraan dan jumlah lembaga penyiaran yang sudah dilaksanakan pengukuran. Untuk di bawah ini adalah TV, kita mampu mengukur 38, sedangkan jumlah ISR lembaga penyiaran itu ada 27. Jumlah pengukuran untuk di Jogja 32 dan di Jawa Tengah 6. Kemudian di sini paling banyak di Jogja karena lokasi pemancar televisi itu ada di Patok, maka hanya di filtering dia hanya di Gunung Kidul. Untuk Jawa tersebar di Purworejo, Sukoharjo, Purworejo, Kebumen, Kota Surakarta, dan Wonogiri. Kemudian ini adalah pemetaan lokasi pengukuran bersama jumlah lembaga penyiaran televisi yang ada. Ini di bawahnya adalah detail dari pengukuran yang ada. Baik, demikian presentasi dari saya. Mungkin kita bisa cerita mengenai keuntungan atau manfaat ya terhadap UPT, yaitu memberikan gambaran mengenai performance kegiatan penanganan gangguan, opsmon, penertiban, penyalaan unar, sosialisasi, BHP pelayanan yang telah dilakukan oleh Balmon Yogyakarta selama periode 2019-2020 dengan tampilan atau visualisasi yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pengguna dashboard. Kemudian sebagai bahan pendukung keputusan terhadap penyelenggaraan kegiatan sosialisasi maupun kegiatan penertiban ke depannya. Sebagai media untuk memudahkan pencarian lokasi pengguna, kegiatan, dan lain-lain melalui aplikasi interaktif mapping yang ada. Untuk SJPPI sebagai media penilaian kinerja UPT yang lebih mudah, sebagai bahan pendukung kebijakan untuk menentukan target PK, target pengendalian dan penertiban penggunaan frekuensi yang ada di seluruh wilayah UPT di Indonesia. Bagi masyarakat dapat menilai kinerja UPT dalam wilayah kerjanya, serta dapat meningkatkan kesadaran tertib penggunaan frekuensi dengan melihat kasus-kasus gangguan frekuensi yang ada pada dashboard sistem informasi tersebut. Oke, ini tentunya bisa ya diterapkan di seluruh OPT. Baik, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.